Tapi yang saya bertanya kepada Bapak Ibu yang dari lahirnya Islam, karena orang tuanya Islam, walaupun mohon maaf kita belum begitu menjadi orang Islam sebenarnya, kita hanya memiliki nama Muslim, tapi dari sisi pemahaman masih banyak kekurangan, ya, masih belum kita mengerti banyak hal, apalagi terhadap ibadah kita. Malah saya banyak kenal orang-orang begitu sudah tua mulai belajar Islam. Bagus, alhamdulillah, ketika ada mau belajar, ya, walaupun sudah mendekati kematian boleh belajar, karena belajar itu tidak ada waktu tertentu. Tapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah pernah yang sudah lahir atas Islam sampai sekarang dia masih Muslim, apakah kita pernah minta kepada Allah jadi orang Islam? Ada seorang, itu cerita terjadi sama saya sendiri di Makkah, orang Mesir. Pas kita masuk ke Masjidil Haram waktu tawaf, biasa waktu saya sebelum ke Indonesia, saya di Madinah, suka dengan ayah saya setiap bulan mesti umrah. Jadi ayah saya kan istrinya dua. Ini tidak senang kalau dibawa cerita dulu. Jadi giliran ayah saya bulan pertama sama ibu saya, bulan kedua sama ibu tiri saya. Padahal ibu tiri kan yang pertama sebenarnya. Jadi ibu tiri yang pertama, dah tahu disebut ibu tiri ya di sini. Jadi yang pertama karena ibu saya kan yang muda, habis pertama dapat anak satu, jadi setiap bulan menjadi kewajiban dia bawa istrinya umrah, habis umrah silaturahim keluarga yang ada di Makkah, silaturahim keluarga yang ada di Madinah, terus pulang. Dan saya perhatiin ayah saya, kalau dia berangkat misal jam sore, 2 hari atau 3 hari pulang jam sore. Begitu dia bawa ibu saya, dia balik berangkat dengan jam yang sama, pulang dengan jam yang sama. Saya bertanya sama ayah, sambil tertarik perhatian saya bilang, kenapa ayah saya menjaga seperti itu? Dia bilang ini salah satu ikhtiar saya untuk berlaku adil. Coba bayangkan sampai jamnya dihitungkan. Ya, oleh karena itu yang tidak mampu berlaku adil jangan macam-macam. Kemudian pas giliran ibu saya ikut berangkat ke masing-masing dengan anaknya. Apalagi ibu saya kan anaknya dari yang pertama cuma anak satu, kita anak banyak. Jadi kita kan giliran masih kecil jadi sama ayah. Waktu kita masuk ke Makkah, di hadapan Al-Ka'bah kan ada tangga ya, kan turun. Sebelum masuk ke kawasan tawaf kan ada tangga kita turun. Persis di tangga itu saya mendengar ada 2 anak sama ayahnya dari Mesir. 3 mereka ini yang menarik perhatian saya, lagi ribut berbicara dengan suara keras, jadi menarik perhatian orang. Mereka ini anak berkata dengan ayahnya, bagaimana kami lepaskanmu untuk jalan sendiri? Kamu buta, tidak bisa lihat. Kamu buta. Kalau kita lepasin nanti jatuh. Dia tetap menahankan dan menekankan anaknya, lepaskan aku. Saya mau berjalan sendiri sampai Al-Ka'bah. Dia masih posisinya di atas tangga itu. Anaknya lepasin. Sambil saya lihat dengan mata sendiri beliau nangis. Dan berdoa dengan bahasa Mesirnya. Bukan bahasa Mesirnya artinya bahasa kampungnya ya, bahasa daerahnya, bukan bahasa Arab murni, bukan bahasa Quran. Dia berkata begini, ya Allah, dia dari lahir, ceritanya dari lahir buta. Dia bilang, ya Allah, saya datang dari jauh. Saya langsung terjemahin ya, tidak usah pakai bahasa Arabnya. Ya Allah, saya datang dari jauh. Pertama kali meninjak bumi tanah suci ini.
Saya punya keinginan satu. Ya Allah, aku mohon, kalau memang Allah berduli sebagai hamba Allah, saya mohon sekali saja kasih saya sehat supaya bisa melihat Ka'bah. Habis itu silahkan ambil lagi, biar buta lagi. Umur dia 70 tahun. Apa yang terjadi jemaah? Itu peristiwa terjadi persis di depan mata dan anaknya ada di bawah tangga. Beliau belum menurunkan tangannya, sungguh subhanallah sambil nangis, berteriak Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan dia berkata, indahnya Al-Ka'bah, bisa melihat indahnya Al-Ka'bah. Dia berkata seperti itu, ternyata indah Al-Ka'bah. Dan anaknya kaget semua, nangis. Ayah, saya bisa lihat, emang bisa lihat Ka'bah. Dan dia berjalan sendiri sampai Al-Ka'bah, mencium Al-Hajarul Aswad. Dan di saat itu memang ramainya luar biasa. Saya ikutin di belakang dia, subhanallah, ya luar biasa dahsyat. Beliau jalan, para manusia itu tergeser sendiri, sepertinya mereka buka jalan. Seperti ada orang raja datang, atau biasanya kalau raja datang dikawal kan, ada polisi dibuka. Ini tidak pakai polisi, tapi manusia minggir sambil masuk Hajarul Aswad dan cium, dan kemudian tawaf. Orang yang masih hidup bapak ibu, dan alhamdulillah ini ceritanya kurang lebih 5 tahun, sampai sekarang orangnya masih bisa melihat. Coba bayangkan bagaimana baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. 70 tahun buta, tidak pernah berobat, dan tidak pernah punya harapan untuk sembuh. Begitu Allah kasih rizki, sesudah 70 tahun, orang miskin, fakir, datang kesempatan masuk Ka'bah dan masuk Makkah. Dia hanya punya satu keinginan. Bukan kita sekarang melihat orang-orang sibuknya tawaf sambil foto-foto gedung-gedung yang tertinggi sekeliling Makkah. Saya sendiri melihat orang lagi tawaf, malah pemimpinnya, mutawifnya lagi berdoa, orang di belakang tawaf, dia ikut Allahumma, Allahumma, foto. Subhanallah. Ternyata fantas negara Indonesia yang terbesar jamaah haji, yang terbesar jamaah umrah, kalau begini umrahnya, ya fantas tidak akan berhenti korupsi, tidak akan berhenti kacau negeri ini. Padahal kita kesempatan berangkat dari sini membawa segala dosa dan kotoran, balik dari sana seperti anak yang baru lahir, bersih dan suci. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Yang saya lihat jamaah yang hadir, bapak ibu, kalau tidak salah 90% yang ada di masjid ini aslinya orang Islam. Faham gak? Hah? Bukan 100%. Berarti salah faham maksud saya. Maksud saya, di antaranya ada yang mu'allaf. Betul kan? Artinya mu'allaf, ada yang baru 2 tahun, ada yang barangkali 10 tahun, ada yang 20 tahun, tapi yang lahir Islam dan sampai sekarang masih Islam, mudah-mudahan sampai akhir hayat Islam iman 90%. Betul enggak? Coba kira-kira angkat dari lahirnya Islam sampai sekarang, angkat tangan.
Ya, kurang lebih 99,9%. Beda antara orang Muslim, kalau boleh saya berkata orang Muslim murni sama orang Muslim muallaf. Artinya orang Muslim kenal Islam, habis dapat petunjuk, hidayah, apa-apa sebabnya, tidak perlu kita bahas apa sebabnya dia masuk Islam. Walaupun seluruh turunan Nabi Adam memang lahir atas Islam iman, tapi berubah sebabnya pendidikan orang tua. Tapi yang saya bertanya kepada Bapak Ibu yang dari lahirnya Islam karena orang tuanya Islam, walaupun mohon maaf kita belum begitu menjadi orang Islam sebenarnya, kita hanya memiliki nama Muslim, tapi dari sisi pemahaman masih banyak kekurangan, ya, masih belum kita mengerti banyak hal, apalagi terhadap ibadah kita. Malah saya banyak kenal orang-orang begitu sudah tua mulai belajar Islam, bagus, alhamdulillah, ketika ada kemauan belajar, ya, walaupun sudah mendekati kematian boleh belajar, karena belajar itu tidak ada waktu tertentu. Tapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah pernah yang sudah lahir atas Islam sampai sekarang dia masih Muslim, apakah kita pernah minta kepada Allah jadi orang Islam? Jelas pertanyaan saya? Apakah kita sebelum lahir sempat meminta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang Islam? Berarti Bapak Ibu, salah satu kenikmatan bagi kita semua menjadi orang Islam tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi orang Islam tanpa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi orang Islam tanpa kita harap. Oleh karena itu mudah-mudahan sebagaimana kita Bapak Ibu menjadi orang Islam tanpa kita mohon, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga yang selalu kita mohon. Kalau kita jadi orang Islam tanpa kita mohon kepada Allah, dilahirkan atas Islam iman, dan sampai sekarang Islam iman, semoga sampai akhir hayat, mudah-mudahan kita yang selalu memohon surga, Allah berikan. Kalau Allah berikan Islam tanpa minta, mudah-mudahan dapat surga yang selalu kita minta. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Cuba bayangkan sebagaimana pasaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha Kaya yang tidak memerlukan apa-apa dari manusia, termasuk di antaranya Allah tidak memerlukan ibadah kita. Cuba bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah marah, Allah murka terhadap setiap manusia berlaku dosa, berarti tidak ada manusia yang mampu hidup di bumi. Tapi karena Allah Maha Sabar, begitu manusia berlaku dosa, Allah masih memberikan kesempatan supaya segera bertaubat. Malah keindahan kasih sayangnya Allah, saat manusia anak Adam berlaku dosa, Allah perintahkan malaikat yang menulis dosa dan maksiat, jangan tulis dulu, sabar. Barangkali dia sadar segera beristighfar, taubatan, tidak jadi tertulis dosa itu. Tapi tetap dia melalaikan, dan tetap dia malah merasa bangga karena berlaku dosa dan maksiat. Malah dia bangga dan senang karena memiliki banyak pacar cewek. Malah dia senang dan bangga dan bisa menawarkan teman-temannya dalam pilihan bermacam-macam maksiat dan dosa. Itulah baru Allah perintahkan malaikat, ini sudah kelewatan, tuliskanlah dosanya dan maksiat. Oleh karena itu Bapak Ibu, seandainya kalau di antara kita yang punya dosa dan maksiat, terang-terangan maupun sembunyi, jangan sekali-kali Anda merasa bangga karena dosa itu. Hati-hati. Selama Anda masih ada rasa takut, selama Anda masih ada rasa malu,
ditahu sama orang, terbuka ceritanya, selama anda masih ada rasa takut dan harap bisa segera taubatan nasuha, masih dalam ampunan Allah. Tapi yang tidak mendapatkan ampunan Allah, orang yang selalu dia mau berlaku dosa maksiat, malah dia bangga dan senang telah berlaku dosa maksiat. Malah dia bukan hanya segitu saja, dia mampu dan berani menceritakan ke orang lain apa yang telah dia lakukan malam hari. Na'udzubillah. Kata Rasulullah SAW, selama orang yang punya dosa sembunyi, dosa malam, artinya dia sembunyikan, tidak dilihat sama orang lain, selama dia tidak membongkar cerita itu dan tidak menceritakan ke orang lain, akan diselamatkan oleh Allah dari keburukan dosa maksiat itu. Tapi selama dia menceritakan ke orang lain, Allah tidak akan ampuni dosa itu. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu. Selalu anda rasa, bukan saat dosa dan maksiat, latihkan diri, biasakan diri, terutama saat kita rasa nyesal, saat kita rasa ketinggalan salat malam, ketinggalan witir, ketinggalan baca Quran, ketinggalan segala amal salih yang kita sudah biasa seperti Isnin Kamis dan amal-amal salih yang lain. Biasakan diri anda punya rasa nyesal dan sedih karena ketinggalan taat itu. Jadi bukan anda rasa sedih karena berlaku dosa maksiat, tapi anda ada rasa sedih karena hari ini lewat belum buka Quran. Anda rasa sedih karena hari ini lewat tapi tidak sempat bersedekah. Anda sedih karena hari ini lewat tidak salat duha. Hari ini juga lewat tidak menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Biasakan diri jamaah sekalian untuk memiliki rasa sedih karena ketinggalan amal saleh, bukan kesedihan karena dosa dan maksiat saja.